Puji Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Masih tetap untuk kita belajar bagaimana memahami penyembahan yang tahu diri. Ini perlu kita kembangkan terus sehingga cara kita menghadap Allah dalam ibadah sangat mempermuliakan namanya. Penyembahan yang tahu diri adalah penyembahan yang kita berikan ke sorga seperti ini sorga. Jadi bagaimana kita menyembah seperti sorga menyembah. Bagaimana cara saya mengekspresikan cinta dan sukacita saya seperti makhluk-makhluk sorga menyembah. Nah, kadang kita terjebak dalam kehendak bebas kita. Nah, hari ini saya ingin Bapak Ibu memahami bahwa terkadang yang membuat kita, saya sebutkan itu sebagai ekspresi liar di hadapan Tuhan, adalah konsep kebapaan Allah yang sering kita salah gunakan. Terkadang kita menganggapkan dia Bapa. Jadi ya tidak masalah lah, saya mau pakai celana pendek, saya mau pakai baju kos, saya mau pakai celana terobek, saya bebaskan dia Bapak saya. Dan coba saudara berpikir hal ini. Coba saudara membawa diri sebagai seorang anak dari penguasa. Apakah dalam sebuah celebration kita bebas berpakaian begitu saja? Tidak, saudara. Segala hal di seputar area penguasa itu ada aturannya. Dalam sebuah kingdom ada aturannya. Sampai di republik ini pun ada aturannya. Gak mungkin keluarga presiden, keluarga gubernur, keluarga bupati, wali kota berpakaian seenaknya di sebuah acara resmi. Konsep kebapaan jangan dikasih dalam batasan yang tidak terbatasi. Ada batas dong. Dia Bapa. Yesus ingin membuat gereja tahu bahwa keyakinan adalah merupakan lorong utama waktu dia berkata, panggil dia Bapa. Seperti Matius 7 ayat yang ke-9, 10, 11. Waktu saya mau menyembah dia sebagai Bapa, saya harus tahu bahwa saya harus punya keyakinan. Nah, ini kan yang harusnya gereja lakukan, tetapi yang justru terlalu banyak yang gereja tidak lakukan. Waktu saya nyembah, saya nggak lihat dia sebagai Bapa. Oh, dia nggak mungkin kasih saya batu kalau saya minta roti. Yang nggak mungkin dia kasih ular kalau saya minta ikan. Nah, harusnya ada keyakinan seperti Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Nah, harusnya gereja membawa diri seperti waktu saya sujud menyembah, saya tidak akan pernah lupa bahwa dia Bapa saya. Segala khawatir saya taruh di belakang saya, atau saya bawa di hadapan dia dengan sebuah keyakinan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, saya ingin gereja mengetahui bahwa dalam sebuah celebration kepada Allah tetap ada norma-norma etika dong. Dia Bapa kita, tapi dia adalah Raja. Jangan lupakan itu. Oke lah, mungkin kau doa pribadi, saya doa pribadi, it's okay. Tidak ada yang mengatur penampilan kita. Tetapi kalau itu sebuah celebration, coba pertanyakan. Kita bisa berpakaian yang layak ke sebuah pesta, tapi kita ke ibadah berpakaian seadanya. Kita punya sepatu, tapi kita memilih memakai sandal. Kita punya kemeja, kita memilih memakai baju kos. Hanya dengan filosofi, dia Bapa, dia nggak lihat baju yang saya pakai. Bapak, Ibu, dan saya lupa bahwa selain dia Bapa kita, dia Raja segala raja. Dan ini sebuah selebrasi di hadapan semua umat. Ibadah di gereja atau ibadah di tempat umum adalah merupakan perayaan yang dapat dilihat oleh banyak orang. Bahwa kita menghormati dia sebagai Bapa sekaligus Raja. Bagaimana cara kita? Saya menyentuh semua orang Kristen. Lihatlah kembali etika berpakaianmu. Tak kala kau datang beribadah menyembah Allah. Ini bukan tentang aduh kok aku banget pendeta. Jangan lupa, saya ulangi lagi, dia Raja. Jangan lupa, waktu saya nyembah, Tuhan ingin, waktu saya lihat dia sebagai mempelai ada cinta. Waktu saya lihat dia sebagai Bapa ada keyakinan. Jangan lupa, dia adalah Raja. Saya harus menghormati dia. Saya harus memberikan tempat yang selayaknya bagi dia. Tuhan menolong renungan hari ini.
membuat filosofi, kita melihat dia sebagai Bapa, sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak hatinya. Milikilah keyakinan setiap kali kau menyembah, karena keyakinan itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, berkati umatmu, kiranya renungan singkat ini memberkati mereka semua. Diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Amin.